Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Pejuang Subscribe. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada sahabat saya dari Maluku Barat Daya. Oke, jadi beliau ini sekarang sudah menjadi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 ya. Gelombang 1 ya tahun 2022. Dan mengapa saya melakukan wawancara kepada beliau? Karena saya pernah mendengar cerita perjuangan beliau mengenai perjuangan mendaftar PPG di tempat yang karena jaringan dan listrik pun tidak ada. Tapi sekarang beliau sudah berhasil dan lulus mengikuti seleksi PPG. Sekarang sudah bersama-sama dengan saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Martin Mesdila, biasa disapa Aceh. Saya berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya, lebih tepatnya lagi di Kecamatan Pulau Lako. Dari sana kira-kira ada nggak teman-teman yang sudah mendaftar PPG, terus baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus? Iya, kalau di daerah saya itu tidak ada teman-teman seangkatan saya yang mendaftar PPG. Hanya saya sendiri saja yang mendaftar. Oke. Dari beberapa hari yang lalu, sahabat-sahabat semua, di perkenalan pada perkuliahan awal PPG Prajabatan, itu beliau pernah menceritakan kepada saya kondisi geografis di sana dan perjuangannya beliau mendaftar. Perjuangan awal saya itu perlu diketahui bahwa di daerah kami itu tidak ada listrik, hanya menggunakan tenaga surya. Di sana juga jaringannya itu tidak ada. Memang ada, tapi jaringannya itu diambil dari desa-desa lain, jadi kekuatan sinyalnya itu tidak bagus. Ya, jadi ketika saya mau mendaftar, saya harus pergi lagi ke desa tetangga karena di sana jaringannya 4G-nya bagus, maka saya harus pergi lagi ke sana. Di sana saya harus duduk di bawah pohon untuk melakukan proses pendaftaran. Oke sahabat, jadi perjuangannya sungguh sangat luar biasa ya. Kalau saya ini mendapatkan informasi tentang PPG itu sambil baring-baring. Tapi kalau sahabat bagaimana? Pertama kali mendengar informasi dibuka peluang PPG Prajabatan ini? Iya, pertama kali saya mendapat informasi ini dari teman saya. Ketika saat itu teman saya mengatakan kepada saya bahwa ada formasi pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022. Saat itu dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus mendaftar. Tapi saya juga merasa ragu karena jaringannya di sana itu susah kurang ya? bagus, susah. Untuk mencari jalan untuk mendaftar saja kita harus berjalan jauh ke desa tetangga baru bisa mendaftar. Itu kira-kira berapa kilo dari desa tempat tinggal ke desa tempat mendaftar? Ya, sekitar 3 kilo. 3 kilo ya? Iya, kita harus ke sana untuk mendaftar. Baru sahabat, uniknya kalau biasa kita mendaftar ya, itu kita duduk di warkop atau tempat-tempat yang nyaman, tapi beliau ini malah duduk di bawah pohon. Itu luar biasa. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sahabat. Kalau saya, pengalaman saya kemarin mengisi esai di dalam PPG Prajabatan itu kan sangat banyak sekali ya. Iya. Bahkan minimal itu 300 kata, maksimal 500 kata. Itu kalau saya itu pada saat itu mengerjakannya itu nggak bisa satu hari selesai. Bahkan saya harus beberapa hari menyelesaikan. Nah, ini konteksnya tentu berbeda. Kalau sahabat ini kan konteksnya di daerah tetangga ya, baru bukan di tempat yang nyaman begitu. Itu bagaimana caranya? Proses pendaftaran itu saya harus pergi ke desa tetangga. Di sana saya duduk di bawah pohon, kemudian saya menggunakan hotspot dari HP ke laptop. Baru di sana saya duduk dan mengerjakan. Ketika belum selesai, hari berikutnya saya juga harus balik. Oh, balik lagi? Iya. Kira-kira sampai berapa hari itu sampai selesai? Kira-kira itu sampai 3 hari. 3 hari ya? Karena di situ kan membutuhkan 100 sampai 500 kata. Jadi gitu. tidak mungkin satu hal langsung saya selesaikan. Juga tergantung jaringannya, karena kondisi jaringannya kurang bagus. Maka ketika kalau jaringannya tidak bagus, berarti saya harus berhenti dulu. Iya, itu sahabat-sahabat perjuangannya sangat luar biasa. Jadi bagi kalian yang tinggal di tempat atau koneksi jaringannya bagus,
sampai tidak mendaftar PPG Prajabatan ini sungguh sangat disayangkan. Teman saya yang dalam kondisi yang jaringannya begitu susah, itu sampai kan 3 kilo ya dari tempat Iya. tinggal itu ya. Itu berangkatnya pakai motor atau? Iya, pakai motor. Pakai Jadi motor ada ya? motor, maka saya harus menggunakan motor. Ya. Tapi misalkan ini kan kita nggak tahu keadaan alam, apalagi tempat kita ngetiknya tadi ya di Iya. bawah pohon dan lain sebagainya kan gitu. Itu pernah apa nggak mendapati pas lagi ngetik ini hujan atau kena angin lebat begitu? Iya, pernah. Ketika saya sebentar mengetik dan hujannya turun, maka saya harus cepat-cepat pergi ke rumah, Rumah tetangga. warga yang ada di Oh, sana, di keluarga. desa sana ya, untuk berteduh sebentar. Habis itu lanjut Iya. lagi ya. Itu berharap perjuangannya sangat luar biasa menurut saya. Oke, kita lanjut mengenai setelah kita melaksanakan kegiatan mengisi esai pada laman PPG Prajabatan ya. Tentu kan setelah itu ada pengumuman. Kira-kira bagaimana? Ketika saya sementara mengikuti kegiatannya kan 1 minggu. Nah, namun pada hari kedua hasil dari seleksi administrasinya itu keluar dan saya dinyatakan Pengumuman. lolos. Iya. Ya. Kemudian saya juga merasa bimbang karena pelaksanaan tesnya itu harus di Ambon. Iya, di Ambon di tempat Nah, LPTK. apalagi saya ya. juga sementara dipercayakan oleh sekolah untuk mengikuti kegiatannya. Jadi kegiatan ada dua kurikulum pilihan merdeka. Iya. besar ya. Ini Jadi mau dua ikut pilihannya ini sekolah saya mau atau memilih yang tes mana. gitu ya. Iya. Pada akhirnya bagaimana? Iya, pada akhirnya saya terus berpikir ini saya harus memprioritaskan yang mana. Nah, saya berpikir ternyata saya mengambil keputusan bahwa saya juga harus mengikuti PPG karena ini merupakan hal yang penting. Jadi pada saat itu saya harus izin ke kepala sekolah dulu. Untuk Ketika mengikuti saya izin, beliau bertanya bahwa apanya pulang. Saya mengatakan ketika selesai tes segala sesuatu saya urus selesai. Ketika tes saya selesai di Ambon maka saya akan kembali. langsung pulang ya. Iya. Oke, jadi itu untuk mendapatkan informasi mengenai kelulusan ya pada saat sedang mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Belajar ya di kabupaten. Jadi di situ tadi dikatakan bahwa ada kebimbangan. Ini mau memilih yang mana ini? Mau ikut pelatihan atau akan mau ikut tes? Kira-kira dari kampung ke tempat kampus ini yang sekarang kita kuliah ini di LPTK ini, kira berapa hari perjalanannya pakai apa? Aduh, perjalanannya itu cukup jauh. Hmm. Ada kapal cepat, ada juga kapal perintis. Kalau menggunakan kapal cepat itu waktunya hanya 1 hari. 1 hari. Iya, tapi tiketnya itu mahal. Berapa itu? 582.000. Hampir Iya. 600.000 ya satu kali berangkat ya. Iya. Dan ada juga kapal sabuk, tapi itu berlayar bisa sampai 1 minggu. Ada Satu juga yang minggu. 3 hari, ada yang 5 hari, tapi ada juga yang 1 minggu. Jadi 1 minggu perjalanan. Itu berarti kalau 1 minggu dari sana mau berangkat sampai di kampus tes sudah selesai ya. Iya. Terus kemarin pada akhirnya kapal mana yang dipilih untuk berangkat ke LPTK? Akhirnya saya memilih menggunakan kapal cepat karena waktu itu saya sudah terlambat. Iya. Terus setelah sampai di kampus ini kan dulu kampusnya bukan di Unpati ya, Iya. di Ambon ini bukan ya? Iya. Ada kampus cabangnya di sana Iya, ya. Otomatis kan belum tahu apa keadaan kampus atau letak kampus itu di mana. Itu bagaimana ceritanya setelah turun dari pelabuhan? Iya, setelah turun dari pelabuhan, jadwal kelulusannya keluar itu pada hari Rabu dan hari Kamisnya saya harus berangkat menggunakan kapal cepat karena jadwal tes saya itu hari Senin. Hari Senin, Jadi saya berangkat dengan kapal cepat hari Kamis. hari Kamis, Hari Jumatnya sampai. hari Jumat sampai. Sabtu pergi ke kampus sebelah untuk mengecek gedungnya. Hari Sabtu, hari Minggu istirahat dan belajar. Hari Senin harus tes. Hari Senin tes. Iya. Jadi saya pergi mengecek ruangannya di sana, gedungnya di sana itu dengan teman saya. Ada teman saya minta tolong untuk mengantarkan saya ke sana. Ke tempat Iya. tesnya ya. Iya. Untuk ngecek gedung tempat tes. Oke, setelah kita melakukan tes pada saat itu, setelah melakukan tes itu apakah masih belum langsung pulang atau langsung pulang? Iya. Setelah melakukan tes, kapal cepatnya itu kan
sampainya hari Jumat dan akan berangkat juga pada hari Senin itu. Jadi saya berencana ketika selesai tes, paginya, siangnya, kemudian sorenya saya harus langsung balik Paginya ke MPD. tes, siangnya langsung balik, Iya, rencananya begitu. tapi ternyata kapalnya itu lagi docking. Oh, docking berapa hari? Iya, sampai seminggu. Makanya seminggu. saya batal menggunakan kapal cepat dan saya menyuruh kakak saya untuk membeli tiket kapal yang lain. Kapal lain Iya. itu berapa hari dari Kota Ambon ke desa? Aduh, kapal itu yang seharusnya hanya 5 hari. Tetapi karena dalam perjalanan kapalnya mogok, maka perjalanannya hampir seminggu. Aduh, sangat. Melelahkan dan membosankan Begitulah sekali, perjuangan ya. yang sungguh luar biasa ya sahabat-sahabat semua. Harusnya kapalnya berjalan berapa hari tadi? 5 hari. 5 hari, tapi ternyata mengalami kendala di perjalanan Iya. sampai 7 hari. Iya. Itu lebih baik kalau saya ya, daripada kita hidup di atas kapal 7 hari, lebih baik kita tidur di kamar 7 hari baru naik kapal cepat kan gitu. Iya. Tapi kan kita nggak tahu ya, Iya. nggak tahu kalau nanti kapal itu akan akan rusak di tengah jalan ya. Tahunya ya kapal itu akan sampai pada sesuai dengan jangka waktunya Iya. kan. Oke, setelah itu otomatis kan setelah kita melakukan tes di kampus ya, pasti kita nunggu nih pengumuman. Pengumuman itu kan juga berbasis online ya sahabat-sahabat semua. Jadi untuk mendapatkan informasi bahwa saya ini nanti lolos atau tidak lolos itu bagaimana?